Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya Kak Luani. Senang berjumpa dengan kalian walaupun di tengah kondisi COVID-19 ini kita harus tetap semangat untuk belajar biologi. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi kita kali ini akan membahas sistem gerak. Setiap hari, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, kita melakukan aktivitas bergerak, seperti berjalan, berlari, dan aktivitas gerak lainnya. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan kita bergerak? Dan kenapa ya kita bisa bergerak? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak materi ini sampai habis ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mengetahui komponen-komponen penyusun pada sistem gerak manusia. Yang kedua, mengetahui fungsi rangka pada manusia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi bentuk dan jenis-jenis tulang. Fungsi rangka yang pertama yaitu sebagai alat gerak pasif, di mana rangka tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada bantuan daripada otot dan juga sendi. Fungsi rangka yang kedua yaitu tempat melekatnya otot. Seperti yang kita tahu bahwa otot adalah daging yang melekat pada tulang. Yang ketiga, memberi bentuk tubuh. Orang yang memiliki tulang yang lebar akan cenderung memiliki bentuk tubuh yang lebar. Selanjutnya, rangka berperan untuk menopang tubuh. Coba kita bayangkan, bagaimana sekiranya kalau kita tidak punya rangka? Pasti kita tidak bisa berdiri tegak seperti sekarang ini. Selanjutnya, rangka berperan sebagai tempat pembentukan sel darah merah, tepatnya di sumsum tulang bagian belakang. Yang terakhir, rangka berperan untuk melindungi organ-organ bagian dalam tubuh seperti paru-paru, kemudian ada jantung, usus, dan juga organ-organ bagian dalam lainnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk tulang. Secara umum, tulang memiliki 3 bentuk. Yang pertama, tulang berbentuk pipa. Seperti namanya, tulang ini berbentuk seperti pipa. Pada bagian ujung daripada tulang ini disebut dengan epifisiis. Bagian antara bagian tengah dan bagian ujung disebut dengan cakra epifisiis. Sedangkan bagian yang panjang berbentuk seperti pipa ini disebut dengan diafisis. Adapun contoh dari tulang yang berbentuk pipa ini dapat kita lihat pada tulang lengan atas, tulang paha, tulang kering, dan tulang telapak tangan. Bentuk tulang yang kedua yaitu berbentuk pipi. Artinya, tulang ini gepeng dan juga lebar. Adapun contoh tulang yang berbentuk pipi ini terdapat pada tulang tengkorak, tulang belikat. Bentuk tulang yang ketiga yaitu tulang pendek. Tulang ini seperti namanya, dia berbentuk pendek-pendek. Adapun contoh tulang yang berbentuk pendek ini terdapat pada ruas-ruas jari dan ruas-ruas telapak kaki. Jenis-jenis tulang. Pada manusia memiliki 2 jenis tulang. Tulang yang pertama yaitu tulang rawan atau biasa kita sebut dengan kartilago. Komponen penyusun dari tulang rawan ini ada 2 jenis. Yang pertama itu kondrosit yang merupakan sel-sel penyusun tulang rawan. Bahan yang kedua yaitu matriks. Pada matriks ini berisi kondrion, kolagen, dan ion kalsium. Nah, sekarang coba kita perhatikan kira-kira tulang rawan ada pada bagian tubuh kita yang mana ya? Ya, benar.
Contoh paling sederhana tulang rawan yang dapat terlihat adalah pada daun telinga. Jenis tulang yang kedua yaitu tulang kompak atau tulang keras. Nah, tulang ini juga tersusun oleh dua komponen penyusun. Yang pertama itu osteosit, di mana osteosit ini merupakan sel-sel dari penyusun tulang keras. Komponen penyusun yang kedua yaitu matriks. Biasanya matriks pada tulang kompak ini berongga serta dia tidak padat. Nah, tulang kompak ini merupakan penyusun terbesar pada bagian tubuh manusia. Selain itu, tulang keras atau tulang kompak ini banyak mengandung kalsium dan fosfat. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, sistem gerak merupakan suatu sistem yang dapat menyebabkan manusia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan bantuan dari otot, tulang, dan juga sendi. Yang kedua, fungsi dari rangkai manusia yaitu memberi bentuk, menopang, dan juga melindungi organ bagian dalam. Pada manusia ada dua jenis tulang. Yang pertama tulang rawan dan tulang kompak. Adapun bentuk-bentuk tulang manusia ada tiga, yaitu berbentuk pipa, berbentuk pipi, dan berbentuk pendek. Wah, Masya Allah ya pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan materi sistem gerak ini lebih menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa badan yang sehat, sehingga kita sebagai manusia harus menjaga nikmat tersebut. Dengan belajar biologi, selain dapat memahami tubuh kita sendiri, juga lebih menambah rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi, jangan patah semangat untuk belajar biologi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.